warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran informatika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 6 mengenai abstraksi dan pemrograman. Apa itu abstraksi dan pemrograman? Mari kita simak video kali ini. Sebelum kita masuk ke abstraksi, kita ingat dulu bahwa compositional thinking adalah suatu metode penyelesaian masalah yang memakai pendekatan pola pikir seorang software engineer. Nah, dalam compositional thinking terdapat suatu metode abstraksi. Pada dasarnya, abstraksi adalah suatu proses penyederhanaan situasi atau masalah dengan membuang segala aspek yang tidak penting dari masalah tersebut. Pak Guru beri contoh di sini, misal kalian akan menunjukkan alamat rumah teman kalian. Kalian kan biasanya cukup menunjukkan arah jalannya dan warna cat rumahnya untuk mengetahui alamat tersebut. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan jumlah jalannya berapa, pintunya menghadap kemana, terbuka atau tidak, orangnya di rumah atau tidak. Nah, bagian-bagian yang kurang penting itu dihilangkan. Itulah yang dinamakan abstraksi. Oke, selanjutnya untuk membuat sebuah program komputer tentu saja melalui beberapa langkah-langkah, diantaranya mencari ide, mempelajari bahasa pemrograman, membuat prototipe program, lalu tahap alpha atau alpha test, beta test, yang terakhir merilis program atau meluncurkan program. Yang pertama, cari ide. Nah, cari ide di sini adalah suatu program itu kan semua berasal dari ide ya, meskipun ide tersebut terbilang tidak mungkin atau tidak masuk akal ya. Tapi dari tidak masuk akalan tadi dapat dirinci kembali sehingga program tersebut dapat dibuat. Setelah mendapatkan ide akan membuat program apa, selanjutnya kita melihat referensi dengan melihat program orang lain. Misal kita akan membuat suatu game ya, contohnya kita lihat suatu game orang lain. Dari game tersebut kita bisa lihat, oh ternyata gamenya menarik, tapi saya bisa menambahkan beberapa fitur di game tersebut. Nah, setelah itu kita membuat desain program. Supaya apa? Supaya program yang kita buat tetap sesuai jalurnya, tidak misal game yang kita buat nanti game model tembak-tembakan ya, jadi tidak menambah nanti ada pedang dan segala macam seperti itu. Yang sesuai jalurnya, desainnya seperti apa. Nah, yang terakhir memulai dengan sederhana, tidak muluk-muluk, kita mulai sederhana tampilannya dulu seperti itu. Mendapatkan ide, selanjutnya kita mempelajari bahasa pemrograman. Untuk mempelajari bahasa pemrograman, yang pertama kita unduh text editor dan compiler, atau istilahnya kita download aplikasi untuk membuat programnya. Selanjutnya kita pelajari bahasa pemrograman tersebut. Nah, yang ketiga kita pelajari konsep dasar pemrograman. Kalau di LKS membahas mengenai bahasa pemrograman menggunakan C++. Dari beberapa bahasa pemrograman, kalau kita tidak menguasai dasar konsepnya, tentu akan kesulitan dalam menulis programnya. Setelah kita menguasai dasar pemrogramannya, langkah selanjutnya kita cari buku bahasa pemrograman tersebut untuk menunjang pengetahuan kita. Di sana tentu banyak latihan program sederhana. Selanjutnya, kalau bukunya sudah kita merasa kurang, kita bisa mengikuti kursus pemrograman, baik mengikuti secara online, melihat tutorial dari video, atau datang ke ahli secara langsung. Yang terakhir, kita bisa bertanya jika mengalami kesulitan melalui forum-forum pemrograman yang banyak sekali kita temukan di internet. Setelah kita mempelajari bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, selanjutnya kita membuat prototipe program. Nah, yang pertama membuat program dasar dengan fungsi-fungsi utama.
Nah, misal tadi ya, kita akan membangun suatu program game tembak-tembakan. Nah, kita buat fungsi utamanya dulu. Otomatis kita buat yang namanya karakter tersebut bisa menembak, bisa melompat, bisa berjalan ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Nah, itu yang namanya fungsi-fungsi utama. Bisa memilih menu, pengaturan, dan bisa keluar dari aplikasi. Setelah membuat pokok-pokok programnya, kita membuat tim. Alasan di sini kita membuat tim supaya program tersebut bisa tepat sasaran dan sesuai yang kita kehendaki bersama tim. Selanjutnya kita mengulang di sini kita misalnya kita dapat karakter tersebut berjalan ke depan, ke samping, ke belakang, dan bisa menembak. Kita ulang lagi supaya lebih paham dalam membuat bahasa pemrograman. Setelah diulang, kita memberi tanda pada program. Selanjutnya, setelah prototipe jadi, kita melakukan alpha test. Alpha test di sini adalah pengujian. Yang pertama, kita membuat tim penguji. Di sini tim pengujinya itu ya kita sendiri, kelompok tim yang membangun programnya tadi. Setelah itu kita uji, kita catat bug-nya atau kesalahan. Bug itu kesalahan dalam program. Ada bug blocked dan ada bug kritikal. Kalau bug blocked itu hal yang korup di aplikasi kita, misalnya karakternya hanya muncul setengah, atau sering macet, atau aplikasinya tidak bisa keluar dari game tersebut. Nah, itu yang dinamakan bug blocked. Kalau bug kritikal itu seharusnya dia bergerak ke kanan, tapi kok dia bergerak ke kiri. Harusnya dia berjalan maju, kok dia mundur. Nah, itu yang dinamakan bug kritikal. Selanjutnya, setelah mengetahui kesalahan-kesalahan atau bugnya, kita tambahkan fitur. Kita benahi yang seharusnya ke kanan, kita benahi ke kanan tadi. Yang awal mulanya salahnya berjalan harusnya ke depan, kita mundur. Nah, bagian itu kita benarkan. Setelah kita benarkan, tambahkan fitur tadi, kita uji coba kembali. Sudah benar atau belum? Kalau belum, kita benahi lagi. Kalau sudah, kita kunci fungsi yang sudah sesuai. Kalau tahap alpha sudah selesai, kita masuk ke tahap beta test. Nah, bedanya dengan alpha test di sini lingkup uji cobanya. Kalau alpha test, lingkup uji cobanya hanya yang membuat programnya tadi. Kalau di beta test, kita yang penguji dari game tersebut adalah layak umum, orang-orang sekitar yang tidak terlibat dalam pembuatan aplikasinya. Setelah itu kita cek konektivitasnya. Kalau gamenya modelnya online, kita cek bisa terhubung ke servernya atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga, rapikan program. Di sini desainnya menjadi prioritas. Setelah fungsi-fungsinya benar, sesuai, bisa jalan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kita beri detail pada programnya. Supaya apa? Desain itu lebih menarik sehingga orang itu mau menggunakan program kita. Terus yang terakhir, tidak lupa kita cek lagi bugnya masih ada tidak, sehingga kita bisa pastikan bahwa aplikasi kita itu tanpa kesalahan atau istilahnya zero mistake. Setelah programnya jadi, kita lakukan rilis program atau meluncurkan program. Programnya bisa dipasarkan, bisa melalui online, di website, media sosial kita, seperti itu. Selanjutnya, kita juga melakukan update, mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau game kita itu banyak diminati orang, otomatis kita akan kembangkan banyak karakter-karakter baru atau senjatanya banyak yang baru, seperti itu. Sediakan pusat layanan, istilahnya disediakan call center ya. Jika program yang dipakai, program yang di-download seseorang tadi tidak sesuai atau tidak bisa digunakan, orang tersebut bisa menghubungi kita sehingga kita bisa membantu orang tersebut untuk
menginstal aplikasi tersebut. Oke, sekiranya itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Apabila masih kurang paham dengan penjelasan Pak Guru tadi, silakan boleh tulis di komentar bawah atau tanyakan langsung melalui grup kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.